Kalau hayati udah pasti organik. Betul sekali. Kalau organik belum tentu hayati. Ya? Bedanya di mana, Pak? Nah, kalau organik itu bahan dasarnya itu adalah dari limbah. Oh, limbah. Dari sampah. Dari bangkai, mungkin dari ikan mati, dari apa diproses ya kan. Gitu ya. Jadi organik gitu loh, dari sampah lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Saya dengan Pram dan saat ini saya bersama Pak Bravo Kalio. Gimana, apa kabar Pak Bravo? Alhamdulillah. Baik ya. Selama pandemi gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tahun terakhir ini aman-aman aja. Aman-aman aja. Alhamdulillah udah. Jaga kondisi fisik. Iya. Sebenarnya ini juga bisa Pak, katanya untuk sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Ngomong-ngomong Pak Bravo ini kan mikroba ini. Mikroba ya. Produksi Bravo Natur ini. Natur ini sudah berapa lama kira-kira Pak? Oh, ini sudah lama nih. Sudah lama ya. Saya sudah berdiri sejak tahun 2009. 2009. Ya. Untuk izin-izin segala macamnya sudah harus ya? lengkap, kalau nggak bisa beredar. Dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Dan ini semua tertera di sini. Nomor izinnya ada semua ya Pak ya? Ada. Ini produknya apa aja Pak? Bisa dijelaskan satu-satu Pak? Jadi yang pertama kali kita buat adalah produksi pupuk cair hayati. Pupuk cair hayati. Ya, fungsinya apa aja Pak? Karena gini, selama ini kan Indonesia nih sejak merdeka sampai sekarang dikenalnya kan pupuknya pupuk kimia. Betul sekali. Pupuk kimia. Nah, tahu sendirilah pupuk kimia bagaimana. Ada pengaruh Pak pasti. Pasti pengaruh ke kesehatan. Konsumsi kita. Ya kan? Nah, saya punya pemikiran bagaimana kalau kita coba membuat pupuk yang hayati. Pupuk hayati ya. Hayati itu udah, kalau hayati udah pasti organik. Betul sekali. Kalau organik belum tentu hayati. Ya? Bedanya di mana Pak? Nah, kalau organik itu bahan dasarnya itu adalah dari limbah. Oh, limbah. Dari sampah. Dari bangkai, mungkin dari ikan mati, dari apa diproses ya kan. Gitu ya. Jadi organik gitu loh, dari sampah lah istilahnya. Tapi kalau hayati ini khusus dibuat. Bahan bakunya itu mikroba. Ngambil sumbernya mikroba dari mana Pak? Ada dari penelitiannya IPB Bogor. Oke, berarti itulah yang difermentasi. Ini hasil fermentasi. Fermentasi. Jadi ada mikrobanya ada banyak ini dalam satu. Sampai berapa kira-kira Pak? Kalau di total dan bisa di lab gitu ya, ada 3.000-an. 3.000-an, tapi yang terdeteksi yang hanya bisa kita pakai dan kita bisa lab itu hanya ada 5 yang unggulan. Jadi bakteri ada 5 bakteri unggulan. Dan salah satunya bakteri yang ada di dalam sini adalah bakteri Lactobacillus. Seperti yang di Yakult ya Pak? Yakult. Itu Yakult cuma satu bakteri. Kalau ini? Satu bakteri aja udah bisa sehatin tubuh. Apalagi ini udah ribuan. Berarti intinya bisa diminum nih Pak? Ya sangat bisa. Padahal pupuk ya? Tapi ini sebenarnya nggak bisa dibilang pupuk juga. Cuman kalau nggak saya bilang pupuk, saya mau dapat izin dari mana? Oh ya betul. Makanya saya bilang ya udah deh, terserah mau apa namanya, yang penting saya dapat izin. Karena ini adalah mikroba dan untuk pertanian, maka izinnya yang mengeluarkan adalah Kementerian Pertanian. Gitu. Padahal sebenarnya aman untuk diminum pun aman ya. Dan sebelum keluar SK dari Kementerian Pertanian, ini harus uji lab dulu. Uji mutu. Itu di IPB? Bukan, uji mutunya di Unpad. Oh, Unpad. Oke. Uji mutunya di Unpad. Jadi dapat surat rekomendasi dari kementerian, surat pengantar untuk ke Unpad. Untuk dicek mutunya bagaimana. Kandungannya bagaimana. Jadi semuanya udah lengkap lah. Setelah uji mutu selesai, dikirimlah ke Kementan lagi. Kementan kasih lagi rekomendasi untuk di lab lagi uji efektivitas. Waduh. Nah, uji efektivitas itu dikirim lagi ke
Universitas Brawijaya. Brawijaya. Jadi untuk uji lab ini lengkap semua ya. Bukan waktu 1 tahun. 1 tahun. Baru dapat izin. Jadi mutunya betul-betul sudah diuji ya di beberapa kampus itu ya Pak ya. Dan kalau kita presentasi di mana-mana pun juga pasti kita akan demo dulu. Ini hayati, ramah lingkungan. Lihat nih, ya kan? Iya betul. Ya, minum juga ya. Untuk saya aja sehat ya kan, apalagi untuk tanaman kan. Gitu. Berarti diuji pada saat presentasi diminum juga Pak? Dicoba minum juga. Nah, tapi, fungsinya apa sih Pak sebenarnya? Nah, dari masing-masing mikroba yang ada di sini itu punya tugas dan fungsinya masing-masing gitu loh. Di sini ada bakteri Rhizobium, bakteri Axobacter, Asopilium, Pseudomonas, Lactobacillus. Nah, itu masing-masing bakteri punya fungsi masing-masing. Gitu loh. Contohnya di dalam tanah itu sudah ada N, P dan K. NPK, ya. Tapi NPK-nya itu nggak bisa keterurai, diem aja di dalam tanah. Nah, ketika ini dimasukin, ini kan apa istilahnya biangnya? 1 liter ini Bravonatur itu dilarutkan ke dalam 100 liter air. 100 liter air. Air murni ya, bukan air keran. Iya. Air murni maksudnya? Ya air sumur. Gitu, ya kan? Jangan air yang paham kan ada kaporit. Oh iya betul, nggak boleh ada kaporit. Mati dia bakterinya. Nah, kita siram ke dalam tanah dalam tempo 1 jam aja atau nggak sampai 1 jam kan udah masuk ke dalam itu. Betul. Iya. Itu udah bakterinya udah mulai bekerja. Dia cari ada NPK di bawah, dia cari itu dilarutin sama dia. Dibangunin tuh NPK-nya yang tidur di dalam itu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita kasih NPK kan, orang udah di dalam sudah tanah. Ada ya. Tuhan sudah menciptakan NPK, sudah ada NPK di bawah. Cuman siapa yang bisa bangunin itu? Iya betul. Dari sini. Tugas inilah mikroba. Jadi masing-masing mikroba, saya ada katalognya, ada brosurnya, nanti bisa dibaca, bisa di-share. Bisa di-share nanti di YouTube bisa boleh. Ya inilah gunanya. Jadi fungsinya ini Bravonatur ini bukan saja hanya untuk pertanian. Jadi peternakan bisa juga. Peternakan bisa. Oh bisa juga untuk makan ternak itu. Jadi pakan ternak kan kita. Misalnya ikan lah ikan. Enggak, sapi dulu. Kan sapi itu kan perlu hijauan daunan. Betul. Kita bikin lagi sumber pakannya dari daun dan batang sorghum. Oh bisa itu ya? Bisa. Difermentasi dengan ini. Jadi sapinya sehat ya? Minumnya ini, makannya ini sehat. Sudah diuji coba Pak ya? Udah banyak yang pakai dari tahun 2009. Iya, cuman ya gitu. Repeat ordernya kurang kencang. Ya. Ini semoga dengan YouTube bisa lebih cepat lagi Pak. Bisa beredar. Karena saya memang selama ini nggak pernah dipublikasikan, jadi saya langsung face to face aja. Langsung saya bayar ya langsung ya. Langsung. Ke para peternak atau petani langsung gitu atau langsung ya. Karena ya keterbatasan waktu dan tenaga juga. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau di era medsos ini ya ada baiknya bisa lah. Kemana aja Pak? Bisa kemana aja. Sekali klik. Semua orang pada pegang Android semua sekarang. Jadi ini sangat istilahnya sangat membantu pemerintah juga. Betul, karena kan orang jadi ada pilihan. Ada pilihan ya kan. Contohnya di Puncak banyak yang udah pakai ini. Oh, udah banyak. Pertama di perkebunan sayur dan buah-buahan. Oke. Di Puncak itu banyak pelanggannya yang beli itu adalah restoran Korea dan Jepang. Oh, kenapa Pak? Coba perhatikan restoran Korea dan Jepang, kan semua makanannya organik. Oh iya, benar. Iya kan? Ikan-ikan segala macam. Enggak, makan sayur kan cuma celup begini doang. Iya. Nah, jadi marketingnya itu dia mau tahu kalau saya beli sayur dan buah dari Puncak sini, saya mau tahu dipupukinya pakai apa. Sampai ke situ ya dia tanya. Kalau dipupukinya pakai kimia, dia nggak bakal mau beli. Oke. Nggak bakalan, karena ada kimianya juga. Sementara dia promosiin di restorannya organik. Iya betul. Mau nggak mau cari yang pakai organik. Sampai dibela-belain nginep dia di Puncak tuh. Dia mau lihat tiap hari disiramin pupuk apa gitu kan. Dicek itu sama orang. Kalau disiramin pupuk yang dari comberan itu, atau disiramin kimia, pestisida kimia, nggak mau mereka. No. Nggak mau dia beli itu. Berarti dia khusus nyariin pakai pupuk ini ya. Oke. Jadi karena makanan Jepang Korea kan semua
Iya. Sehat. Sehat semua. Iya kan? Organik semua. Coba sekarang ke supermarket beli bayam, kangkung atau sayuran yang organik, bedain. Beda. Berapa harganya? Mahal, Pak. Ya kan? Pasti lebih mahal. Bisa 4 kali lipat Pasti. kan? Beras coba. Iya betul. Bayangin. Sama. Ya kan? Beras yang organik bisa 30, 40. Iya, Ya kan? betul sekali. Nah, karena orang sekarang ini udah mau cenderung kesehatan. Kesehatan, betul. Ya kan udah ya. Sudah ada pilihan di situ, Pak. Ada Masalahnya. pilihan. Kecuali tidak ada pilihan gitu ya. Karena nggak ada pilihan ya udah dimakan aja lah. Kalau ada pilihan baru deh. Tapi kan bisa dilihat dari statistik kan umur orang Indonesia berapa. Iya, kan? betul. Nah, di Jepang itu umur Indonesia berapa? Di Jepang lebih tua Pak ya? Oh, iya, itu umur rata-rata di Jepang kan 90 kan. 90-an ya. Kalau di kita paling tinggi kan 60 sampai 70 rata-ratanya. Makanya. Ya yang 80-an Adalah beberapa lah. Atas 90 juga ada. Tapi kita tanya sama dia. Iya. Dulu makannya apa kan gitu. Pasti mereka pilih-pilih juga sih. Iya, nggak semua dihajar gitu kan. Pasti lah. Jadi ini di perikanan bisa, Perikanan bisa ya. di pertanian, peternakan. Berarti semua itu bisa Pak ya dipakai ya? Sangat Maupun bisa, sangat bisa. perikanan, perkebunan, peternakan. Jadi kita ini sekarang yang kita sasarin harus orang yang benar-benar ownernya. Misalnya, oh saya punya tambak udang, Ya, kan? bisa langsung, Pemiliknya ya. langsung. Kita ngomong sama pemiliknya. Ya betul. Jangan kita presentasi kepada Ya, pegawainya. percuma Pak. Cuma, nah disinilah yang agak susah. Kita bisa meyakinkan atau ketemu dengan pemilik. Gini aja Pak, kan kita bisa buat reseller, ya kan? Siapa yang bisa menjualkan dari berapa nature ini, kita dapat persentase nanti dari Bisa, sana. sangat bisa. Bisa kan? Kita kan produsen. Nah, Kita bisa kasih harga kita khusus. produsen langsung, betul kasih khusus. Gitu Betul, pemirsa. betul. Kalau kalian mungkin mengenal beberapa orang yang mempunyai bisnis di bidang perikanan, perkebunan, peternakan, bisa hubungi nanti di deskripsi. Saya kasih nomor teleponnya di WA-nya. Ya silakan. Nah, kita kan produsen. Produsen. Produsen nggak usah jualan. Kita si reseller lah ibaratnya Pak ya. Terus kemudian selain Bravo Nature ini ada yang lain Pak ya? Ini apa? Ini namanya Bravo Humat. Bravo Humat. Fungsinya? Nah, Bravo Humat ini adalah pembenah tanah. Pembedah. Pembenah. Jadi tanah itu kan kalau habis ditanemin, hilang kan semua nutrisinya Oh kan. iya betul. Jadi asem, jadi hilang semua lah. Berubah lah gitu. Nah ini dinetralisir lagi. Oh, penetralisir ini. Dinaikin pH-nya supaya tanahnya netral lagi gitu kan. Itu biasanya kan orang habis panen gitu ya. Iya. Nah, itu baru dirasain Siramin dulu. Oke. Baru hari keempatnya baru pakai ini. Ini Bravo Nature-nya. Pertama, kedua di pembenah tanah dulu. Oke. Ya contohnya perkebunan sawit ya. Iya. Tidak pernah produksinya sawit itu dari tahun ke tahun meningkat. Betul. Nggak pernah. Betul, karena Kan unsur hara tanahnya betul. habis. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, bagaimana cara menaikkan unsur hara tanahnya? Ya ini. Pakai ini ya. Iya. Kombinasi lah ini sama ini. Ini sama ini. Dan ini tidak mengganggu pupuk yang selama ini dia pakai. Oh, nggak mengganggu ya? Nah, pupuk yang selama ini dia pakai, yang kimia lah yang selama ini dia pakai, Betul. itu dipangkas 50%. Gitu, dipangkas 50%, baru ini masuk. Oke. Kenapa dipangkas 50%? Karena ini kan makhluk hidup, Iya, betul. mikroba. Dia kan perlu makan. Betul. Untuk bekerja memperbaiki hara tanah kan dia perlu bekerja, perlu makanan. Jadi kimia-kimia itu dia yang makan. Oh, sama dia ya? Sama dia dimakan. Ini kan kimianya ini kan mikrobanya ini pangkat 7 sampai pangkat 9. Jadi udah miliar kan. Iya, betul. Ada banyak jadi dia bekerja di dalam tanah bekerja itu. Nah, dengan adanya ini itu kenaikan semua hasil panennya itu berkisar antara 25 sampai 35%. Ada peningkatan berarti? Harus, kalau nggak buat apa? Iya, Diciptain ini. betul. Ini buat menaikkan Peningkatan produksi buah berarti ya, hasilnya ya. Kalau di hewan misalnya ternak juga begitu juga Pak ya? Yang sudah itu Di ikan atau apa? di sapi itu. Sapi ya? Sapi, kambing. Itu kenaikannya bisa sampai
satu setengah kilo per hari. 1,2 sampai 1,5 kilo per hari dengan ini. Hebat ya. Kambing juga gitu. Lebih gemuk Kalau jadi. kambing satu hari bisa naik 200 gram. 200 gram. Kambing. Jadi kalau kita mau gemukin 100 hari ya udah naik Oh iya, 100 kilo paling langsung ya. nggak. Ya kan? Tapi yang dipakai yang pupuk ini ya. Ini yang kalau masuk ya. untuk hewan pertanian ini, Ini ya? peternakan Peternakan ini ya? perikanan juga ini. Ikan juga sama. Paling hanya khusus buat tanah. Oh, oke. Kalau ayam bisa nggak? Ayam petelur, Sangat. ayam daging juga sama tuh. Udah banyak. Udah banyak ya? Bogor, Sukabumi, di Banten sana udah pakai ini semua. Ini semua ya. Udah sampai kemana-mana tuh. Kemana ya? Udah cukup banyak ya. Seluruh Cuman Indonesia. repeat ordernya yang masih kurang. Ordernya kurang kencang. Kita butuh reseller lah ya. Karena tangan cuma dua, ya Ya, kan? betul. Marketing Kurang banyak. Iya, Jadi nggak- betul. nggak ini. Betul. Boleh gitu. Boleh kalau kita ada reseller boleh juga hubungi saja ke deskripsi dari channel ini gitu ya. Oke, berarti fungsi-fungsinya macam-macam Pak ya. Macam-macam. Pupuk ya, untuk pupuk untuk mikrobanya, sedangkan yang humat ini untuk memperbaiki unsur tanahnya. Untuk syarat tanah. Cara tanahnya. Jadi yang habis tanam, bongkar kan udah habis di bawah. Nah, ini dibaikin dulu. perbaiki. Hari keempatnya baru ini masuk. Oke, berarti hari keempat ini baru. Jadi 3 hari ini ya. Ya dikasih sudah waktu lah. Ada waktu. Oke. Semua tanaman apa aja bisa. Semua tanaman. Mau padi, jagung, sorghum. Saya sekarang sedang menggeluti Sorghum. Ya? Ini apa sorghum, Pak? sorghum. Oh, oke. Ini biji sorghum. Biji sorghumnya. Ya, udah jadi beras sorghum nih. Oh, ini tinggal dipakai nih, Pak. Tinggal dimasukin rice cooker aja. Oh, gitu. Sama kayak masak beras sama. Dari segi rasa bagaimana, Pak, sorghum ini? Ya sama aja kayak nasi. Oh, sama. Sama, cuman ini bundar, nasi lonjong gitu. Oh, gitu. Sama, dan khasiatnya Nah, lebih tinggi. bedanya apa, Pak? Sama dengan nasi? Ini dari karbohidrat lah yang low karbohidrat, low karbohidrat. Oke. low sugar. Oh, low sugar. Oke, sama beras merah. Kalau ini udah ada Scovindo-nya saya. Oh, Hasil risetnya udah ada. ada Riscovindo. Jadi lebih baik mungkin ya dari Lebih beras baik, merah. lebih Oh, sehat. Lebih sehat. Kalau kita puasa makan ini, wah nggak lapar-lapar udah. Oh, gitu. Padat terus. Mantap ya. Nanti bulan puasa cobain ini makan. Boleh. Tapi untuk di Indonesia ini sorghum ini seperti belum familiar ya untuk sudah ada juga. Zaman orang tua kita dulu kalau di Jawa itu namanya nih cantel. Cantel. Udah makan ini, Udah makan ini? Udah. Cuman enggak. Orang udah kalau belum makan nasi kan bilangnya belum makan. Iya, maksud saya kalau di pasar-pasar seperti itu tradisional atau Di modern jarang online udah ada. online ada ya? Nah, klik aja beras sorghum itu. Coba cek di online berapa harganya. 30.000 itu. 20.000 satu ini. Ini berapa 1 kilo itu. 1 kilo? Ini dijual 30.000 ya Kalau di online. di online. Kalau Kalau di kita mah ya kan harga khusus. khusus ya bisa diatur ya. Kita yang buat. Oke. Dan sorghum itu coba aja lihat di Google apa itu sorghum. Sorghum itu tanaman yang mulai dari akar sampai daunnya tuh nggak ada yang terbuang, Dipakai semua. dipakai semua. Daun untuk apa Pak daunnya? Daunnya buat makan sapi. Jadi daun dan batangnya Daun batang. umur 70 hari Iya. kita udah ambil. Jadi masih muda. Masih muda ya. Nah itu kita cacak-cacak, kita chopper, Mm-mm. kita siramin lagi ini juga buat makan sapi. Jadi namanya silase. Oh, itu ditunggu, diatur apa diaduk dulu atau gimana? Iya, dicampurin di Berapa lama tuh prosesnya? kira-kira 10 hari lah 10 hari baru untuk makan. untuk pakan. Dan kita udah banyak menjual ke ini apa namanya penggemukan sapi. Perkembangan sapi. Oh. Daripada dia nyari rumput, Oh iya benar pakai. dapat dari sapi. mana? Iya betul. Kalau sapinya 10.000 ekor, mau ambil rumput di mana? Betul. Ya harus spesial. Terus pengolahan makanan itu sendiri Bapak buat juga atau gimana? Buat juga. Oh buat juga pengolahan makanan sapi itu. Jadi saya nanam sorghum itu tergantung ini mau buat apa. Kalau buat pakan sapi ya 70 hari saya panen. Oh, oke. Iya. Kalau buat beras sorghum 115 hari, 120 hari saya panen. Udah panen. Jadi hasilnya kan Bisa dipakai di mana aja. di mana aja, Iya. tinggal tergantung pesanan. Betul. Ini sekarang udah mulai di seluruh Indonesia orang udah gila-gila. Bibit sorghumnya sendiri kayak apa sih Pak? Bibit untuk nanamnya?
bibitnya kayak gini, cuman yang masih ada kulitnya. Oh, masih ada kulitnya. Itu Bapak dapat dari mana bibitnya? Sekarang saya udah punya bibit sendiri kan, udah berapa kali nanam, udah berapa kali panen. Udah bikin pembibitan juga berarti ya. Oke. Banyak ini udah mulai. Pabrik di mana Pak? Di Bogor. Bogor ya. Bogor. Nggak jauh lah, paling nggak sampai sejam nyampe ke sana. Ya pasti. Ayo ini sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan ketahanan pangan. Betul sekali, betul. Iya kan? Ya kalau rakyatnya diem aja, iya benar. Ya pemerintah mau bilang apa? Mungkin ada pengusaha-pengusaha baru yang ingin berbisnis sorghum Pak ya, bisa juga ya? Bisa. Kita bisa bantu Pak ya? Bisa, ya. Kita yang asistensi lah. Ya, kita bantu dengan pupuknya juga dengan ini ya, Perform Nature ya. Udah di mana-mana. Kalau lihat di Google udah ada di mana-mana. Jadi bukan barang baru mulai akan, bukan. Iya. Udah jalan. Sudah jalan, betul. Udah jalan. Bahkan sekarang udah ada perusahaan yang menamakan perusahaan sorghum Indonesia. Oh, ada ya? Ada. Tapi nanti lama-lama juga pasti kontak komunikasi ke kita juga. Pasti. Karena dia pasti nyari pupuknya. Dari pupuknya, lari ke sini. Karena pupuknya memang jarang ada Pak ya. Nah ini sayang ini kalau nggak diperkenalkan lagi. Kita perkenalkan lagi memang. Jadi mungkin ada kawan-kawan kita yang ingin berbisnis dengan Perform Nature atau sorghumnya bisa menghubungi kita ya. Bisa, kita bisa kerjasama ya. Oke. Karena kita juga nggak perlu harus kita beli kontan sawah, bukan sawah, ladangnya ya. Iya. Untuk nanam sorghum itu nggak usah, kita kerjasama. Ladangnya sendiri, kalau mereka punya bisa pakai ladang mereka ya? Bisa kerjasama. Bagi hasil ya? Bisa. Kalau kita mau beli dulu kan udah habis duit dulu buat beli itu. Mendingan buat modal ini dulu kerja dulu kan. Jadi mereka bisa sewa ladang juga bisa Pak ya? Kerjasama ya. Nanti hasilnya bagi dua dan pemilik lahan ya. Jadi mereka cukup menyiapkan biaya untuk ini aja Pak berarti? Iya. Biaya produksi aja. Biaya produksi aja ya. Untuk ladang-ladang sendiri banyak Pak ya kenal? Banyak di Bogor mah banyak ya? Ladang nganggur. Karena mereka punya ladang nggak tahu mau diapain. Oh ya betul. Apalagi masa sulit begini kan. Iya betul. Banyak orang punya ladang nganggur. Jangankan petani ya. Pemda aja itu banyak lahan tidur. Tidur itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Iya, senang dia. Iya pasti. Kan dia ditegur juga kan. Itu lahan tidur kenapa itu nggak dimanfaatin gitu karena butuh modal juga sih Pak. Modal. Pemanfaatannya. Iya. Ini banyak kok nih yang istilahnya belum tersentuh tuh banyak ya. Tinggal kita aja jalan gitu. Bagian prosesnya lah ya. Saling membantu lah ya Pak ya. Hampir di semua provinsi udah tahu kok. Sudah tahu semuanya. Ini di daerah-daerah timur sekarang udah makan sorghum. Udah makan sorghum. Contohnya kayak di Ambon. Kan dia ada alternatif daripada makan sagu. Ya kan? Di Papua. Udah ada alternatif sorghum. Daripada dia makan umbi-umbian. Iya benar. Umbi-umbian kalau di musim kemarau nggak hidup. Gitu. Jadi di Papua kan pernah ada berita kan di Papua kok ada orang meninggal gara-gara nggak makan. Jadi mereka nanam sorghum. Sorghum itu di tanah kering pun bisa ya? Bisa. Dia hanya memerlukan air sedikit aja. Oh nggak seperti padi ya? Wah, beda ya? Kan khusus. Harus ada irigasinya. Iya betul. Harus dibangunin dam. Kalau ini mah enggak. Jadi air nggak terlalu banyak Pak ya di sini ya? Di halamannya dia juga bisa. Oh gitu. Berarti sangat bagus ya Pak ya? Sangat efektif ya? Sangat efektif. Tapi seandainya banjir itu terkena air banyak tergenang itu nggak bagus. Oh malah nggak bagus? Nggak bagus. Kebalikan sama padi dia. Oh oke. Dia nggak istilahnya tumbuhnya bantet. Tapi tetap bisa tumbuh ya. Tapi ini dengan waktu 2 bulan 70 hari aja kita udah punya penghasilan. Oh iya betul. Jual daun dan batangnya itu untuk pakan sapi sama kambing. Banyak yang butuh juga itu. Banyak. Lah dia mau suruh orang nyari rumput di mana? Nggak mungkin Pak. Makanya banyak juga peternakan sapi yang dijual Pak. Karena nyari pakannya susah. Jadi pakannya susah. Nah ada lagi sekarang nih lagi musim jagung. Jagung. Ya. Sebenarnya sih bukan musim ya, jagung itu memang diperlukan sepanjang tahun. Betul. Karena jagung itu kan ada satu pabrik yang khusus buat pakan ayam. Iya. Nah, pakan ayam itu kan dari jagung. Jagung betul. Sementara jagungnya nggak ada. Betul. Nggak ada yang nanam. Ya? Iya. Nah, import. Coba bayangin.
Kok import mau, nanam nggak mau. Harusnya bisa bagus Pak kalau kita nanam dengan itu ya. Pupuk ini ya. Kalau kita bisa nanam jagung ya, ada partner yang mau kerjasama nanam jagung. Hasilnya tuh udah ada yang nampung. Oh sudah ada. Semua pabrik-pabrik pakan ternak itu Iya. butuh jagung. Coba aja cek, pasti butuh jagung. Nah sekarang siapa yang nyediain jagung? Betul. Orang nggak ada yang nanam. Akhirnya impor. Kan sayang kan. Betul, sayang. Devisanya dibuang kan. Padahal Indonesia ini subur ya. Aduh, udah deh. Vietnam aja yang negara yang cuma segede pulau apalah itu kecil, tapi dia bisa ekspor. Betul. Kita yang nggak terbatas begini, Di sini banyak bangun pabrik Pak. sayang saya tuh, aduh. Kenapa saya juga menjiwai masalah pertanian, karena kepikiran itu. Iya benar sih. Ketahanan pangan kita mesti Masa diimpor kita lagi. harus impor sih? Iya betul. Orang lahan ada, ya kan? Bibit Yang ada. kedelai juga impor Pak. Nah, tempe itu makanan eksklusif tuh. Dari zaman dulu. Orang dia dari Amerika bahannya. Iya makanya. Ya. Cobain deh nanti kalau udah tahu sorghum. Iya. Orang diabetes makan sorghum, Sehat Pak. sehat, sehat, Iya. sehat. Ada Skopindo-nya nanti. Ada Skopindo-nya, boleh. Hasilnya apa? Nah, ini satu lagi yang lebih hebat lagi, tanaman sorghum. Apa Pak? Tanaman sorghum itu batangnya itu. Batangnya? Kalau udah umur 4 bulan, itu ada niranya. Oh gitu. Kayak tebu gitu ya. Air tebunya. Manis dong. Bisa jadi gula gimana? Oh. Saya bisa bikin gula cair dari batang ini. Oh gitu. Gula cair dari batang sorghum. Oh. Iya. Nah, bikin gula cair bisa. Gula cair niranya tuh saya proses lagi, kasih campur dengan ini bravonatur, Iya. terus disuling. Tahu jadi apa? Apa Pak? Etanol. Oh jadi etanol. Wih keren dong. Coba buka di Google. Canggih. Etanol dari sorghum. Nah, ada, bukan kata saya. Hebat ya. Kalau kata saya kan bohong. Iya. Lu hanya ini aja. Berarti bisa manfaatnya banyak ya? Coba ini. Kan sekarang Pak Jokowi lagi galakin sawit untuk jadi bio. Iya. Yang katanya kemarin pesawatnya udah pakai bio gitu kan? Iya, Itu kan bahan bakunya sawit. Oh ini pakai sorghum. Batang sorghum. Sorghum jadi etanol. Jadi etanol. Nah kan coba. Iya. Ini belum dilirik aja sama Iya, pemerintah. benar. Kalau pemerintah bilang, bener lu bisa, ya bisa. Ayo Langsung bikin, ya. ayo. Main bukti-buktian lah kita. Betul. Ayo. Ya semoga bisa langsung diproses nanti Pak ya. Amin. Kalau pemerintah lihat lah ya. Orang ada kok yang nulis bukan saya kok. Etanol dari batang sorghum. Bukan saya yang nulis. Oh sudah ada yang pernah buat. Profesor yang Profesor nulis. tulis ya. Nah kenapa nggak dibikin? Betul. Orang kita butuh ya etanol. Iya. Iya. Saya ada tuh di pabrik, tapi untuk demo kapasitasnya baru 10 liter. 10 liter. Sudah pernah dicoba? Bikin ya, udah bikin. Jadi 10 liter niranya sorghum itu diproses, disuling jadi 4 liter. Iya 4 liter. Ya kan gampang kan? Iya. Nggak ada susahnya. Pengambilan itunya juga mudah Pak ya? Ya kayak meres tebu aja gimana sih? Oh gitu. Kayak meres tebu aja Sama kan ya? keluar niranya Iya, tuh kan. 1 hektar itu batangnya Ya. itu bisa menghasilkan 30 ton 30 ton. batangnya. Kalau biji sorghumnya cuma sedikit, bisa cuma 5 sampai 6 ton. Nah bayangin kalau kita kombinasi, Wah, bukan main. ya kan? Beras sorghum bisa dijual, Batangnya, batangnya bisa jadi gula cair, daunnya bisa untuk pakan ternak. daunnya pakan ternak, Iya. kan Semua kita pakai semua. semua kejual. Betul. Kalau saya dipercaya sama pemerintah suruh bikin, saya bikin. benar. Bisa langsung Pak. Langsung. Udah orang kita bukan apa istilahnya, bukan baru mau akan ke orang udah jalan. Sudah jalan. Sudah di Bukannya Coba. planning, Iya. baru di buku Iya. ditulis Ini dicatat. sudah dicoba, Oh, Mas. saya punya planning mau buat ini. Oh, udah lewat itu. Udah lewat. Sudah diproses Pak. Udah proses, udah jadi. Sudah jadi.
Bisa didemokan lagi ya. Bisa dicek dimanapun, bisa dicek. Iya. Lihat Scovindo-nya, lihat hasilnya, mau jadi gula cair bisa, mau jadi etanol bisa, mau jadi pakan ternak bisa, mau buat makan orang diet bisa. Bagus untuk diabetes juga bisa. Ya, kita ini makan nasi 3 sendok aja jadi gula. Iya betul. Nah, ini sepiring nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aman berarti. Aman. Ayo kita pasarin. Siap. Oke, kalau gitu Pak Bravo, ini udah komplit semua pakai produknya. Berarti kita 2 ini aja Pak ya? 2 ini aja. 2 ini udah ya. bisa. 2 ini aja udah cukup Udah bisa sekali. mendampingi pemerintah. Betul sekali. Udah bisa. Oke, kalau gitu pemirsa dimanapun Anda berada, apabila Anda membutuhkan dari produk-produk ini, silakan di WA atau ditelepon di nomor yang ada di dalam deskripsi. Baik, demikian. Terima kasih Pak Bravo. Terima kasih. Semoga tambah sukses. Amin amin. Lancar barokah semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ini apa? Ada dampak dari kekeringan itu. Terus bagaimana bekerjanya Bravonatur di saat padi-padi yang lain kena dampak kekeringan. Terus Pak Saidi mohon diceritakan yang nantinya juga nanti bisa tularkan kepada petani yang lain. Kita bicara fakta apa adanya, kita merasa bekerja diawasi Allah, monggo diterangkan sejujur-jujurnya tanpa direkayasa, monggo Pak. Ya gini Pak, memang air-air ini karena faktor air, memang padi itu tidak tanaman air, tapi tanaman yang butuh air. Tapi sewaktu-waktu air itu dibutuhkan harus ada. Akan tapi alhamdulillah punyaan saya sampai saat ini panen. Tapi memang 3 faktor yang saya lakukan. Satu, pertama cek pH tanah, saya netralkan dulu. Setelah itu saya pakai pupuk organik. Karena apa? Di situ kan sudah ada medianya atau bahan-bahan organik itu sudah saya masukkan, dan butuh yang ketiga ini butuh mikroba yang untuk pengurai. Ya alhamdulillah saya pakai Bravonatur itu ya sehingganya bisa menghasilkan ya sedemikian ini. Banyak petani yang tidak panen karena gagal kekeringan, ya alhamdulillah punyaan saya sekarang ini panen. Dan itu pun juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya mikroba yang di situ, juga dengan adanya pupuk organik yang sehingganya bisa temannya itu dialiri, seandainya di istilah dari sini itu kan diairi pakai air 2 kali, punyaan saya 1 kali. Itu sudah termasuknya mengurangi dari tekanan itu. Seandainya cukup, saya tidak membayangkan lagi sudah Pak, karena mikrobanya sudah bisa mengurai dengan adanya N, P dan K. N-nya diikat, P-nya itu dilarut, K-nya juga dilarut dengan adanya Bravonatur itu ya. Itu yang bisa sampaikan Pak. Terus gimana Pak? Terus itunya Pak, kita uji lagi ya, untuk pemakaian Bravonatur kan pasti ada kelebihan-kelebihan. Untuk panjang malai dan jumlah bulir Pak, monggo diterangkan Pak. Gini Pak, panjang malai biasanya tuh cuma satu kilan ini Pak, biasanya lebih sedikit. Kalau ini 1 kilan lebih separuh lagi. Itu lebih panjang lagi. Karena apa? Dan 1 malai ini saya hitung itu 350 bulir. Ya, ada yang 326 bulir, tapi rata-rata saya katakan 325 bulir. Enggak pakai Bravonatur Pak? Itu ada 185, ada yang 175, ada yang ya kurang 200 lah. Jadi yang nggak pakai Bravonatur itu ya memang ya itu biasanya gitu. 200 itu ya jarang lah 200, ada yang 200, tapi paritas, lihat paritas, ada paritas Ceirang itu juga banyak. Akan tapi karena saya itu juga pakai paritas ini, tapi pakai Bravonatur sehingganya malainya tambah panjang, terus bulirnya ini bisa terpenuhi semua, dan banyaknya
kurang lebih 350, dan ini yang dikatakan rata-rata lah 325. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Terus saya dengar juga yang lain gimana, katanya panennya gagal Pak. Monggo diterangkan Pak. Memang gagal Pak, karena di situ itu kan teman-teman itu tidak pakai, karena di situ memang sudah ada N, P dan K, tapi tidak dikontrol dulu pH-nya gimana, bahan organiknya cukup apa enggak, terus ada mikroba di situ banyak apa enggak. Makanya kalau punyaan saya lain dengan yang lain, dalam arti punyaan saya ini pakai mikroba, karena itu memang istilahnya koki Pak. Istilahnya juru masak. Kalau tidak ada kokinya, siapa yang masak? Walaupun itu sudah tersedia ke semuanya, bahan organiknya ada, NP juga ada, tapi yang tidak memasak tidak ada, ya percuma Pak. Dengan adanya itu saya masukkan Brapunatur, itu yang bisa. Kalau yang teman-teman kan nggak pakai, sehingganya ya panen tapi nggak semaksimal mungkin. Tapi juga ada yang banyak yang gagal Pak, karena tidak keterlaluan mikroba yang bisa mengurai antara, yang bisa mengikat P, EN, bisa mengurai P dan mengurai K, juga mikroorganisme yang lain gitu Pak. Monggo Pak, karena kita mudah-mudahan ya ini bisa menginspirasi yang lain dengan berhasilnya Pak Saidi memakai Brafonatur. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, sehingga semua bisa meniru Pak Saidi memakai pupuk hayati Brafonatur. Brafonatur, yes.